perang-perang legendaris antara manusia melawan hewan. Yang pertama, wabah tikus Australia. Pada tahun 2021, Australia mengalami salah satu wabah tikus terburuk sepanjang sejarah negara ini berdiri. Wabah ini muncul karena kondisi cuaca yang mendukung sehingga menciptakan suplai makanan yang melimpah setelah kekeringan dan kebakaran hutan yang terjadi tahun sebelumnya. Wabah ini diperkirakan membuat kerugian hingga $1 miliar Australia. Sampai-sampai pemerintah harus mengeluarkan bantuan finansial khusus untuk para penduduk yang mengalami kerugian karena wabah tikus ini. Masyarakat di tiap-tiap daerah bahkan sampai membuat pasukan khusus untuk membasmi para tikus tersebut menggunakan anjing terlatih dan menggunakan berbagai perangkap tikus yang mereka buat sendiri. Perang Kerbau terjadi pada tahun 1871, didalangi oleh tentara Amerika yang ingin mengkontrol populasi suku Indian dengan cara membunuh semua kerbau. Karena kerbau ini jadi sumber makanan suku Indian yang masih bergantung pada daging hasil buruan. Kegilaan ini dilakukan oleh ras kulit putih yang ingin menguasai benua Amerika. Bahkan pernah ada satu kolonel yang memotivasi bawahannya dengan kata-kata, "Satu kerbau mati, artinya satu suku Indian juga mati. Maka dari itu, bunuh semua kerbau yang ada." Hasilnya, 30 juta ekor kerbau mati dan hanya menyisakan ratusan ekor saja di alam liar. Perang burung emu, perang di mana manusia yang kalah. Perang burung emu yang terjadi di Australia pada tahun 1932 adalah operasi militer yang bertujuan untuk mengatasi masalah burung emu. Burung besar yang tidak bisa terbang yang merusak tanaman di Australia Barat. Kampanye ini berlangsung dari November hingga Desember 1932. 3 anggota artileri kerajaan Australia ditugaskan untuk memangkas sekitar 20.000 burung emu menggunakan senapan mesin. Hasil dari perang emu adalah kegagalan militer. Setelah 2 bulan, kurang dari 1.000 emu dilaporkan terbunuh. Kegagalan ini menjadi bahan ejekan nasional dan internasional. Meskipun petani diizinkan untuk menembak emu sendiri. Sumber daya mereka terbatas yang menyebabkan mereka meminta bantuan pemerintah. Namun, upaya ini tidak berhasil dalam menurunkan populasi emu. Yang mengapa ini dianggap sebagai perang langka di mana manusia dikalahkan oleh burung emu. Perang di Pulau Ramre. Ketika Perang Dunia Kedua tahun 1945 di Pulau Ramre, negara Burma yang sekarang Myanmar, tentara Inggris berhasil mendesak 1.000 tentara Jepang sampai kabur masuk ke area hutan mangrove yang penuh dengan rawa seluas 16 km. Apesnya, tempat itu adalah sarang dari ratusan buaya air asin yang besarnya bisa mencapai 6 meter dengan bobot hampir 1 ton. Dan yang terjadi adalah diperkirakan sekitar 500 orang tentara Jepang mati di dalam hutan mangrove itu. Penyebabnya tidak lain dan tidak bukan adalah serangan dari para buaya. Insiden perang ini menorehkan sejarah dan masuk dalam buku Guinness World Record sebagai kematian terbanyak yang disebabkan oleh serangan buaya. Meskipun jumlah korban aslinya masih jadi perdebatan. Perang pasukan gajah. Kisah tentara Abrohah melawan burung ababil yang dikenal dalam sejarah Islam dan disebutkan dalam surat Al-Fil di Al-Quran adalah salah satu peristiwa yang menunjukkan intervensi ilahi dalam sejarah manusia. Kisah ini berawal dari keinginan Abrohah, penguasa Yaman, untuk mengalihkan perhatian jemaah haji dari Ka'bah di Mekah ke gereja Al-Qulais yang dibangunnya di San'a, Yaman. Abrohah merasa marah ketika salah satu orang dari suku Kinana menghina gerejanya, dan sebagai balasan, ia memutuskan untuk menghancurkan Ka'bah. Dengan pasukan bergajah yang kuat, Abrohah bergerak menuju Mekah. Penduduk Mekah yang merasa tidak mampu melawan kekuatan militer Abrohah memilih untuk menyerahkan nasib Ka'bah kepada kehendak ilahi. Ketika pasukan Abrohah mendekati Ka'bah, Allah mengirimkan burung ababil yang membawa batu-batu dari tanah yang dibakar keras. Burung-burung ini melemparkan batu tersebut ke pasukan Abrohah, menghancurkan mereka dan gajah-gajahnya. Kisah ini menggambarkan kegagalan upaya manusia yang sombong melawan kehendak ilahi dan perlindungan Allah terhadap tempat suci Ka'bah. Poin-poin menarik dari kisah ini termasuk penggunaan gajah dalam peperangan yang pada masa itu merupakan simbol kekuatan dan kekuasaan. Intervensi burung ababil menunjukkan bahwa meskipun manusia mungkin memiliki rencana dan kekuatan, akhirnya kehendak ilahi yang akan menentukan hasil akhir. Kisah ini juga menegaskan pentingnya Ka'bah bagi umat Islam
dan bagaimana Allah melindungi tempat suci tersebut dari kehancuran. Peristiwa ini tidak hanya memiliki signifikansi religius, tetapi juga menjadi simbol perlawanan terhadap penindasan dan kepercayaan pada kekuatan yang lebih tinggi. Kisah Abrohah dan burung ababil tetap menjadi bagian penting dari tradisi Islam dan seringkali dijadikan contoh ketika membahas tentang kepercayaan, keajaiban, dan sejarah. Gitu ceritanya. Jadi, jangan lupa subscribe.